Di video ini aku bakalan sharing ataupun berbagi pengalaman ketika aku mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Semoga dengan konten yang aku buat ini ada hikmah ataupun pembelajaran yang dapat teman-teman ambil nantinya. Di video ini aku bakalan lebih berfokuskan kepada pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan yang ada teman-teman. Jadi untuk bobot persentase nilai SKD dan bobot persentase nilai SKB ini tentu saja berbeda teman-teman, sebagaimana di dalam peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yang mengatur tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara, tepatnya di pasal 45 ayat 3, bahwa untuk SKD itu sendiri itu bobotnya adalah sebesar 40%, sedangkan untuk SKB itu bobotnya adalah sebesar 60%. Kemudian teman-teman, apabila CPNS ini benar-benar dibuka di awal tahun depan yang akan mendatang, saranku sembari teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang, teman-teman juga dapat nih menyicil ataupun mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan peraturan Permenpan RB ini teman-teman. Karena di dalam peraturan ini kan merupakan peraturan resmi ya, yang mengatur tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang mencakup aturan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK teman-teman. Adapun untuk file PDF ini dapat teman-teman pelajari, yang dimana sudah aku lampirkan link unduhannya di deskripsi video ya. Baik teman-teman, langsung saja. Ini merupakan spreadsheet yang aku buat dari hasil rekapanku ketika aku mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Pada saat itu, saya memilih instansi Komisi Pemilihan Umum penempatan di zona Kalimantan Barat. Untuk jabatan atau jenis formasi yang aku pilih adalah penata kelola sistem dan teknologi informasi dengan jumlah kebutuhan adalah 54 orang. Berikut ini adalah hasil teman-temanku yang mengikuti SKD teman-teman. Jadi kebanyakan dan sebagian itu ada yang tidak memenuhi passing grade teman-teman. Dan bersyukurnya saya ketika saya mengikuti rangkaian tes SKD itu saya berada di sesi ketiga, tepatnya pada hari Kamis 14 November tahun 2024 yang berlokasikan di UPT PKN Pontianak. Dan alhamdulillahnya di sini saya dari 3 materi ujian utama yang diujikan saya memenuhi nilai ambang batas atau telah memenuhi passing grade teman-teman. Jadi di sini apabila teman-teman melihat beberapa salah satu di antara 3 materi utama yang diujikan terdapat angka yang berwarna merah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi nilai ambang batas atau tidak memenuhi passing grade teman-teman. Jadi kesimpulannya, apabila di antara 3 materi ujian utama yang diujikan tidak memenuhi passing grade, maka mereka tidak dapat mengikuti tahapan tes berikutnya teman-teman. Berikutnya di sini yang ingin aku sampaikan bahwa untuk TWK, TIU dan TKP itu memiliki nilai ambang batas atau passing grade yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman nanti mengikuti tes SKD itu jumlah soalnya secara keseluruhan baik itu TWK ditambah TIU dan TKP itu jumlah soalnya adalah 110 soal dengan durasi waktu pengerjaannya adalah 100 menit. Adapun untuk TWK itu nilai ambang batasnya yang harus teman-teman capai minimal 65. Sedangkan TIU nilai ambang batasnya adalah 80. Sedangkan untuk TKP itu kalau nggak salah nilai ambang batasnya adalah 166. Nah teman-teman, di sini untuk TWK kalau kita hitung ya berdasarkan kalkulator di sini. Nah, kalau TWK itu kan jumlah soalnya 30. Kalau teman-teman benar semua, tinggal teman-teman kalikan 5, maka inilah nilainya 150. Nah, karena di sini saya nilai TWK-nya 95, berarti kan saya hanya benar 19 soal dari 30 soal, maka 19 dikali 5. Jadi benar ya, nilai saya adalah 95. Kalau untuk TIU
Kalau TIU itu kan jumlah soalnya adalah jumlah soalnya 35 soal. Kalau teman-teman benar semua, tinggal teman-teman kalikan 5, maka totalnya 175. Karena di sini saya hanya 120, berarti kan saya hanya benar 24 dari 35 soal. Tinggal dikalikan 5, maka hasilnya ada 120. Jadi benar teman-teman ya. Sedangkan untuk TKP itu sendiri, ini dia tidak ada benar salahnya teman-teman. Jadi dia menggunakan skala 1 sampai 5. 1 itu untuk skala dengan nilai terendah, sedangkan 5 itu untuk bobot skala tertinggi. Dari ketiga materi ujian utama ini, ketika ditotalkan secara keseluruhan, saya memperoleh total 406. Untuk itu saya berhak untuk lanjut ke tahap rangkaian tes berikutnya, yaitu SKB teman-teman. Pada intinya teman-teman, sebagai informasi tambahan juga, bahwa pada intinya ketika teman-teman ingin lanjut ke tahap SKB, ada 2 syarat yang harus teman-teman lalui. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus lewat ambang batas, dan yang kedua, teman-teman harus masuk peringkat 3 kali terbaik sesuai jumlah kebutuhan formasi. Nah, dari hasil SKD, maka dari total integrasi secara keseluruhan dari teman-temanku, bahwa di sini aku berada di penempatan 10 besar, tepatnya di urutan yang ke-9. Jadi di sini keterangannya saya lulus passing grade dengan total SKD-nya adalah 406. Jadi dari sekian teman-temanku, untuk teman-teman yang memperoleh nilai SKD-nya di atas 400 lebih, itu hanya 13 orang teman-teman. Jadi saranku teman-teman, sembari menunggu pembukaan CPNS di awal tahun depan, saranku dari sekarang nih teman-teman sudah boleh curi start nih. Nah, berikutnya yang ingin aku sampaikan bahwa ini merupakan rekapanku dari hasil nilai SKD dan nilai SKB teman-teman. Nah, sayangnya saya untuk nilai SKB-nya di sini agak menurun. Jadi sehingga yang awalnya posisi integrasi SKD saya berada di urutan ke-9, maka untuk hasil finalnya dari hasil pengolahan hasil integrasi nilai, baik itu persentase SKD dan dijumlahkan dengan persentase SKB-nya, saya itu berada di urutan ke-26 teman-teman dari 54 formasi yang dibutuhkan. Jadi inilah mungkin hikmah ataupun pelajaran yang dapat teman-teman ambil nantinya, bahwa nilai SKB inilah memiliki bobot yang sangat besar dan juga sebagai penentu kelulusan akhir dari teman-teman. Dan ini kebetulan juga karena jumlah kebutuhan yang dicari cukup besar, yaitu 54 orang. Nah, untuk skor SKB pada saat itu saya hanya 365 teman-teman. Jadi bila dihitung persentasenya, kalau untuk 60% itu hanya 43,80. Nah, bagaimana sih cara menghitung bobot persentase SKD 40% dan SKB dengan bobot 60% ini? Caranya mudah teman-teman, yaitu teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini I27 ini merupakan kolom jumlah nilai SKD saya, yaitu 406 teman-teman. Jadi di sini total SKD 406 dibagi 550. 550 ini merupakan apabila nilai ujian baik itu TWK, TIU dan TKP apabila benar semua, itu bobot nilainya adalah 550 teman-teman. Untuk memastikan kembali, kita coba hitung. Tadi kan kalau TWK kalau benar semua kan 150. Kalau TIU kalau benar semua dari 35 soal 175. Kalau TKP apabila teman-teman berhasil mendapatkan nilai skala 5, apabila benar semua berarti kan 225. Maka totalnya benar ya 550. Lalu dikalikan dengan skala 100. Dan yang terakhir dikalikan dengan 40%. Maka inilah total SKD finalnya teman-teman, yaitu 29,53. Begitu juga untuk SKB. Kalau SKB ini sudah aku sampaikan di awal bahwa bobot presentasinya itu paling besar. Inilah yang dapat merubah urutan ranking teman-teman. Lalu teman-teman, kalau untuk menghitung persentase SKB itu kan bobot 60% ya. Sedikit berbeda dengan SKD.
Jadi kalau untuk SKB itu pengalamanku kalau nggak salah ya, itu jumlah soalnya adalah 100 soal dengan durasi waktu, maaf kalau salah, itu hanya 90 menit teman-teman. Jadi cara menghitung persentase SKB ini adalah jumlah skor SKB 360 365 ini itu teman-teman bagi 500. 500 ini merupakan total secara keseluruhan apabila teman-teman benar semua. Tadi kan aku sampaikan bahwa total soal SKB itu kan 100 soal ya. Kalau benar semua berarti kan dikalikan 5. Maka benar ya 500. Jadi kemudian dikali skala 100, lalu jangan lupa dibagi persentasenya yaitu 60%. Maka diperolehlah 43,80. Lalu untuk hasil akhir finalnya tinggal dijumlahkan teman-teman nilai akhirnya, yaitu bobot persentase nilai SKD itu dijumlahkan dengan bobot skor SKB teman-teman. Jadi inilah yang diperoleh nilainya yaitu 73,33. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan teman-teman. Inilah rangkaian tes yang aku ikuti. Ini di luar dari administrasi ya. Jadi di sini kan saya hanya fokuskan kepada bagaimana sih cara menghitung pengolahan hasil integrasi nilai baik itu skor SKD dan SKB. Maka diperolehlah nilai akhirnya itu sebesar ini teman-teman, dari total bobot jumlah SKD ditambah persentase bobot SKB. Dan tentunya dari harapanku semoga dibalik persiapan dan niat tulus teman-teman, semoga teman-teman bisa menyusul dan bisa lulus CPNS di tahun yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.